Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin. Wa ala alihi wassabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya pula kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah dan mulia ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema cinta tanah air. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya Rasulullah mencintai kota Mekah dan Madinah, karena kedua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa adanya tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai cinta tanah air ini yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an qatlu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum, yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melaksanakannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran surat An-Nisa ayat 66. Dalam ayat ini digambarkan sikap mereka bahwa apapun perintah tidak akan mereka lakukan disebabkan kemunafikan mereka. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik itu, bunuhlah dirimu. Sebagaimana dulu pernah ditetapkan saksi semacam ini terhadap orang-orang Yahudi. Atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslim dulu dari Mekah ke kota Madinah. Ternyata mereka, orang-orang munafik, tidak akan melakukannya karena lemahnya iman mereka, kecuali sebagian kecil saja dari mereka. Dalam ayat ini digambarkan sikap mereka bahwa apapun perintah tidak akan mereka lakukan disebabkan kemunafikan mereka. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik itu, bunuhlah dirimu. Sebagaimana dulu pernah ditetapkan saksi semacam ini terhadap orang-orang Yahudi. Atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslim dulu dari Mekah ke kota Madinah. Ternyata mereka, orang-orang munafik, tidak akan melakukannya karena lemahnya iman mereka, kecuali sebagian kecil saja dari mereka. Dalam ayat ini telah digambarkan bagaimana sikap mereka bahwa apapun perintah tidak akan mereka lakukan disebabkan kemunafikan mereka. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik itu, bunuhlah dirimu. Sebagaimana dulu pernah diterapkan saksi semacam ini terhadap orang-orang Yahudi. Atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslim dari Mekah ke kota Madinah. Ternyata mereka, orang-orang munafik, tidak melakukannya karena lemahnya iman mereka, kecuali sebagian kecil saja dari mereka.
Mengapa kita harus hubul watan minal iman? Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia tercinta ini? Iya, karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Bayangkan saja saudara kita yang dilanda peperangan, seperti di Suriah, Afghanistan, Irak, dan Libya. Mereka tidak pernah nyaman dan enak seperti kita. Atsar Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip Syekh Ismail Haqi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz 6 halaman 442 menyatakan, laula hubul watani la kharuba baladusu'i fabi hubbil autani umiratil buldan. Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, dan damai. Dengan cinta tanah air, seseorang tidak menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan. Sehingga kita sebagai generasi milenial harus dapat menerapkan rasa cinta tanah air. Seperti yang pertama, yaitu bangga menggunakan produk asli buatan Indonesia. Bangga menggunakan produk buatan negara sendiri merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Jangan salah, produk asli buatan Indonesia tidak kalah bagus dan berkualitas dibandingkan dengan buatan luar negeri. Dan yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air berikutnya yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan pernah Anda lupakan semboyan negara kita yang sangat indah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua, khususnya generasi muda. Sebagai anak muda, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong. Sebagai generasi milenial yang lahir di era gempuran teknologi yang semakin maju, tentunya kita sangat akrab dengan keberadaan internet dan dunia maya. Akan tetapi, internet layaknya pedang bermata dua. Di satu sisi dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Namun, di sisi lain dapat menjadi bencana bila digunakan dengan cara yang kurang tepat. Internet sendiri dapat menjadi salah satu sarana untuk menyalurkan rasa cinta kepada Indonesia. Misalnya, dengan tidak melakukan ataupun menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.